Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alright guys, selamat berhujung minggu ya. Pasti kalian ada yang berkelah, ada yang shopping, ada yang tengok wayang dan lain sebagainya guys ya. Alright, kalau kalian yang ada di area Kampung Baru ya, pengen travel di ibu kota ya, kalian boleh singgah di Lulu Homestay guys. Alright, ini baju daripada Kak Lulu ya. Terima kasih Kak Lulu. Lihat ada Malaysia guys, saya suka banget nih. Bajunya kayak polis-polis gitu ya, keren ya. Oke guys, kalian boleh singgah ataupun boleh menikmati homestay di Kampung Baru situ, tepatnya di tengah-tengah bandar dan harganya sangat berbaloi. Cukup untuk family lah, anak 2, anak 3 itu cukup guys. Ngam banget, ada tempat parking dan dekat kemana-mana. Let's go guys, jangan lupa guys ya, kalau pergi ke KL bolehlah singgah untuk menikmati liburan di Kuala Lumpur guys. Alright, kali ini kita akan share salah satu video yang sangat menarik sekali ya guys ya, sebab ini adalah tentang perekonomian guys. Nah, ini dia channel daripada Awesome Studio guys ya. Kita sudah subscribe sebab ada juga yang memberikan link ini guys. So, negara terkaya di Asia Tenggara 2022 guys. Wow, sebab 2023 kan belum keluar lagi guys ya. Jadi kita akan sama-sama saksikan adakah Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Nah, itu kan kaya-kaya guys ya. Coba kita tengok dan jadi aduh sorry guys. Sebab ini kita langsung upload guys ya. Sorry kalau salah cakap ya, salah tercakap gitu guys. Kita tak payah edit-editan, alright. Jika korang baru sampai di channel ini, baru nampak channel ini, tiada salahnya kan tekan butang subscribe di bawah guys. Dan untuk orang yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description. Jom kita langsung play aja videonya. Bismillahirrahmanirrahim and play. Negara terkaya nih, adakah Malaysia guys? Adakah Indonesia? Sebab negara besar kan. Datang di channel Awesome Studio. Awesome Studios. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar negara terkaya di dunia? Wis. Negara kaya identik dengan negara besar, tetapi faktanya banyak negara kaya yang merupakan sebuah negara kecil. Betul Salah juga satunya ya. di Asia Tenggara. Nah, bicara tentang Asia Tenggara 11 ke dari 12 ya 11 kalau Asia negara di Tenggara. ASEAN, Oh 11. kira-kira negara mana yang paling kaya dan berada di posisi keberapakah Indonesia? Paling Inilah besar ya urutan Indonesia ya. negara terkaya di Asia Tenggara, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Wih, ada pesan-pesan guys. Mana guys? Coba Malaysia Sebelum top kita 3 ke mulai, support terus Awesome Studio Indonesia dengan like dan ke. subscribe agar channel Jom kita ini sama-sama lebih dengar ya. berkembang lagi. Jangan lupa guys subscribe. 11. Myanmar. Oh, nomor 11 Myanmar ternyata Berita guys. tentang kudeta presiden di Myanmar tentu tidak luput dari media baru-baru ini. Kudeta Namun yang membahayakan. menjadi sorotan lebih adalah keadaan ekonomi Myanmar yang justru sedang dalam kondisi terpuruk. Wih, iyalah sebab Dilansir dari kudeta laporan dengan Bank Dunia yang pemimpinnya. menyatakan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Myanmar dari angka 7,1% di tahun 2020 dan turun ke angka 6,8% pada semakin tahun turun, 2021, guys, semakin menjunam. tentu membuat kondisi negara ini tidak aman. Ya benar kan. Myanmar memang dikenal sebagai negara miskin dengan pendapatan per kapita yang hanya sekitar 1.390 US Cuma dollar per 1.300. tahunnya. Termiskin di Asia Tenggara coy. Nomor 10 nih. 10. Kamboja. Oh, Kamboja. Di posisi 10 ada Kamboja. Berbicara soal kemiskinan, sebenarnya ini adalah hal sensitif bagi masyarakat Kamboja sendiri. Namun, fakta mengatakan bahwa negara ini masih berada di batas bawah. Perang saudara dan carut-marutnya keadaan di sana menambah parah situasinya. Kalau meliputi perang Anak-anak nih banyak yang memang. terkena malnutrisi. Anak sekolah pun banyak kasihan. yang turun ke lapangan untuk bekerja. Sedikit di atas Myanmar, rata-rata pendapatan per kapita di sana hanya mencapai 1.400 Oke, USD sedikit saja ya naik daripada Myanmar guys. Ternyata ini di Kamboja parah ya guys ya. Anak-anak kecil sudah bekerja. Dan kita lihat kan tadi membawa karung itu mencari rongsokan, mencari tin bekas, botol bekas kayak gitu guys ya. Jadi kasihan banget sebab perang saudara guys. Inilah yang menyebabkan
ya tidak maju kalau kayak gitu kan. Dia sebab dengan saudaranya ada dia bergaduh gitu loh ya. Lanjut. Mana lagi guys nomor 10 nih. 9. 9. Timor Leste. Oh, ternyata ini Meskipun dulunya tergolong negara Indonesia, baru, guys. Timor Leste tidak berada di dasar peringkat kemiskinan se-Asia Dia Tenggara. cukup naik ya, cukup Namun naik. tetap saja memprihatinkan karena Timor Leste merupakan salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Separuh dari masyarakat Sayang Timor Leste banget masih dulu berada merdeka di sendiri. batas kemiskinan. Parahnya, mereka dengan rela memberikan beras yang sudah tidak bergizi untuk makanan beras sehari-hari. selama ini ya. Untuk pendapatan per kapitanya hanya sebatas 1.890 US dollar per tahunnya. 1.800. Tadi 1.400. Ini sebab dulu merdeka sendiri guys ya. Timor Leste ini sayang banget ya. Dulunya ini bergabung dengan Indonesia, tapi ya dia dengan bersih keras dan disokong negara-negara barat untuk merdeka guys ya. Jadi dan akhirnya malah miskin gitu ya. Sayang banget, padahal cantik banget tuh negara di situ, banyak pantai yang cukup bagus dan cantik, berpotensi lah guys ya, besar juga. Tapi sayang merdeka sendiri guys. Lanjut. Nomor 8 nih. 8. Vietnam. Vietnam ini Pak Sang Heo Di ya. peringkat 8 ada negara Vietnam. Meski Dulu pertumbuhan EFF. ekonomi di sana kian membaik, ternyata belum cukup menjadikan Vietnam dalam Cantik posisi juga nih. aman. Hanoi ya. Pendapatan Hanoi. per kapitanya masih berada di angka 2.540 cukup tinggi. USD per tahunnya. Tapi Tadi ada hal-hal yang 1.800. perlu ditiru dari Vietnam. Mereka berhasil meningkatkan perekonomiannya dari berbagai sektor. Wih, bagus Fokus juga utamanya ya. adalah penjualan produk-produk luar negeri. Wih, Dengan hal itu, ekspor Vietnam bisa impor. menurunkan angka kemiskinan hampir 2% pada tahun 2010 hingga 2016. Wih, bagus juga ya. Nih cantik nih. Dia sebab ada sungai situ ya guys ya. Nomor 7. 7. Laos. Oh, Laos di atas Vietnam oh. Selain Vietnam, Laos merupakan negara kedua yang laju ekonominya membaik. Tapi Bahkan tidak ada bangunan Indonesia tinggi guys kalah ya. dengan dua negara tersebut di bidang penurunan tingkat kemiskinan. Namun masih dengan fakta bahwa Laos Push, masih bawa belum bocah. cukup untuk mengungguli Indonesia. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Laos Indonesia masih negara berada di besar. bawah Indonesia dengan angka 2.570 US dollar per tahunnya. Tinggi ya. Hanya selisih sedikit sekali dengan Vietnam. Mm-mm. Apapun yang dilakukan pemerintah Laos untuk pertumbuhan ekonominya, tentu saja patut Indonesia tiru. Wih, patut Indonesia tiru guys. Indonesia nomor berapa ini ya? Nomor 6. 6. Filipina. Filipina ternyata guys. Sempat Negara-negara menguat di tahun situ ya. 2019, ekonomi Filipina harus dihadapkan kenyataan pahit semenjak pandemi yang melanda seluruh dunia. Iya bener lah, Sebagian besar pandemi ini kan kemiskinan di sana merusak. diakibatkan oleh kurangnya pekerjaan di pedesaan. Letak geografis Filipina pun kerap dihindari oleh para pengusaha karena dianggap terpencil. Oh, gitu. Pendapatan per tempatnya tidak kapitanya strategis. mencapai 3.850 US dollar per tahunnya, yang Cukup menjadikannya negara ke-6 di urutan se-ASEAN. Nomor 6 guys. Tempatnya tidak strategik ya. Jadi para ini perdagangan tuh kurang gitu guys ya. Wah, ada iklan guys, Jap. Nanti ada copyright nih ya. So kita langsung upload aja guys ya, 5. tak ya edit ya. Indonesia. Indonesia nomor 5 Akhirnya guys, nama ternyata Indonesia jauh muncul banget. di deretan top 5. Top Namun 5. hal itu tentu bukanlah suatu prestasi yang membanggakan. Iyalah Ingat, kan. kekayaan alam Indonesia sangat-sangat melimpah. Cantik banget, Masya Allah. Namun pendapatan per kapitanya Widih. masih di angka 4.050 US dollar per tahunnya. Apa Hal masih ini tentu minim menjadikan ya? PR besar bagi pemerintah. Iya Janji bener. pertumbuhan ekonomi nampaknya hanya bisa menjadi buayan setelah Indonesia sangat terdampak oleh pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan daya beli ambles merupakan Yes, benar. salah satu dari kian terpuruknya Indonesia menghadapi krisis. Nomor 5 guys. Top 5 bener lah top 5. Tapi yang paling nomor 5 Empat, itu Thailand. yang
yang paling bawah top 5 tapi yang nomor 5 guys, kelima ya. Sebab memang ya mungkin dari sektor pekerjaan itu susah juga dan orangnya itu terlampau banyak guys di Indonesia ini ya, berjuta-juta gitu loh. Dan untuk mencari peluang pekerjaan itu memang sangat sulit kalau di Indonesia. Bahkan yang sarjana aja, yang punya degree aja itu untuk melamar pekerjaan itu payah guys, serius. Apalagi yang tidak sekolah kan, buruh kasar aja itu susah. Nak menjadi buruh kasar nih ya, nak ikut dengan pembangunan semua itu pun payah guys, serius. Itu di Indonesia. Tapi ya untuk ekonominya sekarang ini sudah merambah ke ini guys, online. Dan banyak sekali yang bermunculan lagi untuk orang-orang kaya baru sebab online ini guys. Walaupun ada TikTok, melalui platform-platform kayak gitulah, TikTok, YouTube, dan untuk perdagangan kan dia di platform e-commerce itu banyak sekali sekarang bermunculan anak-anak muda yang kreatif. Alhamdulillah lah, semoga itu bisa mengangkat perekonomian Indonesia nantinya guys ya. Masih nomor 5 ini, moga tahun 2023 ini bisa menaik lagi nomor 4 ke nomor 3 ke ya. Lanjut di bawah Thailand ternyata guys ya. Nomor 4 Di atas Thailand. Indonesia, berdasarkan pendapatan per kapitanya, Thailand menduduki posisi keempat. Bagus Besar juga. pendapatan per kapitanya mencapai 7.260 Wih, US dollar tinggi, per coy. tahunnya. Dari awal krisis yang terjadi tahun 1998 silam, Thailand merupakan salah satu negara yang tumbuh ekonominya sangatlah baik. Pelancongan Namun mesti di ini. tahun 2021 ini, Thailand juga terdampak dan terancam krisis. Sebab Pemerintah mulai membuka ini. diskotik, klub-klub, dan juga beberapa wisata yang merupakan daya tarik utama wisatawan datang ke negara Gajah Putih ini. Benar-benar, sebab dia itu melegalkan hal-hal seperti itu guys ya. Jadi perekonomian naik karena itu gitu ya. Nomor 3 ini. 3. Malaysia. Ternyata nomor 3 Malaysia Pertumbuhan ekonomi pasca guys. krisis memang menunjukkan baiknya ekonomi di masa sekarang. Malaysia lah salah satunya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia saat itu adalah salah satu yang sangat maju se-Asia Tenggara. Sangat maju Sampai se-Asia sekarang Tenggara. pendapatan per kapita Malaysia jauh di atas Indonesia. Mereka berada di angka 11.200 US dollar per tahunnya. Tinggi cuy. Sektor yang paling mempengaruhi ekonomi Malaysia berada di bidang agrikultur. Kemudahan ekspor yang mereka jalankan pun cukup banyak mempengaruhi tumbuh ekonomi mereka. Terbaik. Jadi, kapan ya Indonesia bisa menyusul? Sebab per kapitanya cukup tinggi guys ya. Dan gaji minimum juga di Malaysia sekarang ini mencecah 1.500 kan, 1.500, dan itu kurang lebih itu 5 jutaan. Kalau duit di Indonesia 5 jutaan lebih gitu guys. Kalau di Indonesia sendiri itu minimum, kalau di daerah kan tiap daerah itu berbeda ya. Di daerah aku sini itu minimum itu tidak ada 600 guys. Serius, dalam 500 ringgitan macam itulah gaji minimum. Itu gaji UMR lah ya, gaji UMR. Bukan minimum lagi, itu udah gaji UMR-nya apa ya? Gaji pokok gitu. Gaji pokoknya itu sudah itu guys, 600-an ringgit aja ya. Itu udah 2 juta ya. Tidak sampai lah, malah 1.500.000 aja guys. 1.500.000 ataupun 1.800.000, yaitu kisaran 500-an ringgit. Itu yang bekerja di ini, di sektor-sektor kilang kayak gitu, gaji minimumnya segitu guys. Jadi jauh banget kan. Wow, kalau di Jakarta mungkin agak naik lagi ya, mungkin di kisaran 3 jutaan, yaitu 1.000 kurang lah, mungkin 1.000-an kurang gitu. Kalau di Malaysia kan 1.500 minimum guys. Jadi semoga aja bisa menyusul ya, insya Allah ya. Terbaik Malaysia nomor 3 guys. Wah, ini berarti ya ada Singapura dan Brunei kan belum masuk lagi. Wah, bener-bener guys. Aduh, tapi bagus juga ya Malaysia, tentang ekspor impor bagus guys. Perekonomian cukup Brunei naik. dan Nah Salam. kan, Brunei kan. Minyak Selalu ini. nampak di peta, dua negara di posisi teratas ini sangatlah luar biasa.
Brunei berhasil Walaupun menduduki kecil peringkat ya. kedua dengan pendapatan per kapita Gila. mencapai 32.230 jauh US ya. dollar per tahunnya. Gila men. Tentu saja angka tersebut tidak bisa dibandingkan dengan negara kita ya. Bener-bener jauh Brunei banget. punya minyak dan gas yang bisa diekspor sebagai pendorong utama ekonomi mereka. Minyak. Minusnya, fluktuasi sektor utama mereka menjadikan rentannya kekuatan ekonomi Brunei di masa mendatang. Sumber daya alamnya luar biasa ini guys ya. Ternyata Brunei guys ya. Nomor 1 Singapura. Singapura. Walaupun negara yang kecil menjadi ya. negara terkaya se-Asia Tenggara Gila. justru ialah negara kecil yang terhimpit oleh negara-negara Yes, besar paling lainnya. kecil ini. Singapura mempunyai kemajuan pengelolaan ekonomi yang sangat maju dibandingkan dengan negara tetangga termasuk Indonesia. Iya benar. Selain mempunyai pendapatan per kapita terbesar yakni mencapai 59.950 US dollar per Jauh tahunnya, banget cuy. Singapura juga sangat transparan soal ekonomi mereka. Korupsi di sana pun sangatlah kecil, sehingga semua dana tepat pada tempatnya. Nah ini yang betul Masyarakat nih. Singapura sangat pro bisnis, jadi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara sendiri. Jadi tahu kan sekarang apa saja yang harus diperbaiki Yes, di benar. Indonesia? Harus diperbaiki ini pastinya. Nah itulah peringkat negara-negara terkaya se-Asia Tenggara. Aduh. Itu saja video kali ini. Jika kalian suka, like Yes, dan share jangan video like, ini ke teman kalian ya. subscribe. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. See you Wis, bagus guys. Ini banyak sekali video-video menarik ya. Nanti kita insya Allah kita cek-cek videonya guys ya. Dan ternyata malah negara yang kecil yang terhimpit di kanan kiri negara besar guys, yaitu Singapura menjadi nomor 1 dan itu tinggi banget. Apa ya guys ya? Per kapitanya itu tinggi banget gitu ya dibandingkan Indonesia dan lain sebagainya. Ternyata memang luar biasa sebab ya itu tadi guys, semua itu tergantung pemimpinnya gitu loh ya. Kalau pemimpinnya transparan dengan perekonomian tanpa ada korupsi, insya Allah pasti akan maju pesat gitu loh. Bayangkan kalau Singapura ini sumber daya alamnya aja itu nggak ada kan, bahkan air aja itu membeli dengan Malaysia, betul tak? Cek komen di bawah guys. Air untuk kehidupan sehari-hari itu membeli daripada Malaysia kan. Tapi boleh menjadi negara terkaya di Asia Tenggara loh. Luar biasa. Kalau Brunei memang dia punya sumber alam minyaknya itu luar biasa, besar banget kan. Dan bahkan semuanya gratis di sana ya. Sebab Sultan begitu murah hati memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat gratis gitu guys ya. Kalau di Malaysia juga bagus kan, dengan perekonomian yang cukup tinggi, cukup pesat, bahkan orang banyak sekali yang berbondong-bondong untuk bekerja di Malaysia guys. Sebab kalau di Singapura untuk pekerjaan construction macam itu kan agak kurang guys ya, sebab dia tidak luas dan bangunannya sudah cukup bagus, sudah tinggi-tinggi, sudah menara tinggi-tinggi itu sudah banyak gitu guys ya. Dan mungkin orang-orang yang pinter, yang memang sarjana IT dan sarjana perekonomian itu pasti dia akan lari ke Singapura dengan bekerja di sana gitu ya. Sebab itu banyak platform ataupun syarikat-syarikat besar kayak Google, kayak Shopee itu kan dia office-nya di Singapura gitu ya. Kayak apa guys ya, sebab memang laluan perdagangan juga melalui situ gitu kan ya. Semoga aja nanti Malaysia boleh mengungguli Brunei kan, sebab Malaysia ini perekonomian cukup bagus, maju dengan pesat. Indonesia boleh naik satu step lagi jadi semoga aja kita ini boleh menjadi negara yang hebat lah di Asia Tenggara ini guys ya. Insya Allah kalau negara hebat pasti rakyatnya juga akan hebat gitu loh, rakyatnya juga akan makmur. Jadi semoga aja pemimpin kita ini dijauhkan dari khilaf gitu ya, mata tentang korupsi dan lain sebagainya. Semoga aja dijauhkan rasa apa ya guys ya, rasa ingin menguasai semuanya gitu guys ya. Semoga aja ya kita sama-sama berdoa. Jadi insya Allah semoga pemimpin kita ini menjadi pemimpin yang amanah, yang pro kepada rakyat. Itu aja lah guys ya. So mungkin sekian dulu untuk reaction kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis guys. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke guys, kita langsung upload aja ya. Ciao.